loh teman-teman, menurut informasi yang saya baca dari Google ya, ternyata kroket itu bukan makanan khas Indonesia atau berasal dari Indonesia asli, tetapi kroket itu merupakan makanan yang berasal dari Prancis. Apakah kalian tahu tentang sejarahnya? Sekarang mari kita sama-sama belajar mengenai sejarah kroket itu sendiri. Nah, dengan saya membaca, semoga teman-teman dapat menyimak dan mengetahui, juga mendapatkan wawasan baru tentang sejarah kroket. Kroket sebenarnya merupakan resep asli dari Prancis dengan nama croquette yang diucapkan menjadi kroket. Awalnya camilan ini dimasak oleh koki istana Prancis dan menjadi makanan kesukaan Raja Prancis yaitu Louis XIV sekitar tahun 1691. Kroket pun makin dikenal luas ke beberapa negara sekitarnya seperti Belanda. Selain Belanda, kroket juga dibawa ke Inggris pada abad ke-18. Ketika Belanda menjajah Indonesia, kroket juga menjadi salah satu bagian peninggalannya. Negara Prancis dan Belanda itu mempunyai ciri khas masing-masing. Untuk kroket yang ada di Prancis, resep aslinya kroket dibuat dari rogut, yakni adonan tepung terigu, susu, dan daging ayam atau sapi. Setelah adonan dingin, baru dibentuk menjadi silinder, bulat, telur, atau oval. Baru kemudian dilumuri tepung dan dibalut tepung panir. Kalau sudah, barulah digoreng sampai kecoklatan. Berbeda dengan yang ada di Belanda, kroket divariasikan dengan campuran kentang dan ragout keju. Camilan ini sering disebut kroket kentang. Kroket yang ada di Indonesia berbeda juga dengan kroket yang ada di Prancis ataupun Belanda. Kroket yang ada di Indonesia biasanya isiannya itu berupa tumbukan kentang yang dicampur dengan daging, kemudian disimpan pada kulit lumpia yang nantinya digulung, kemudian dilumuri dengan telur dan tepung panir hingga akhirnya digoreng. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kroket yang ada di Indonesia pun semakin berbagai variasi rasanya, seperti yang saya buat. Yang saya buat khususnya itu kroket sayur atau kroket salad khas Yayas Kitchen. Kan ya, beberapa kroket dari beberapa negara, ada Prancis, Belanda, dan juga Indonesia. Nah, ada lagi nama kroket di berbagai negara seperti Spanyol. Di Spanyol, kroket atau disebut juga croquette dibuat dari daging ayam dan termasuk ke dalam makanan pembuka atau tapas. Kemudian di Brazil, croquette atau croquettes umumnya dibuat dari daging sapi dan dijual di Brazil sebagai hidangan dari Jerman. Nah, untuk di Meksiko, kroket atau croquettes dibuat dari ikan tuna dan kentang. Di Republik Ceko, kroket atau kroketti bundar-bundar dan kecil, dibuat dari kentang, telur, tepung terigu, dan mentega. Sedangkan di Kuba, dibuat dari ham atau daging babi, daging ayam, atau kombinasi ketiganya. Untuk di Amerika Serikat, di Tampa, Florida, kroket dibuat dari daging kepiting yang sedang musim dan dilapisi dengan tepung panir yang berasal dari roti Kuba. Penduduk setempat menyebutnya devil crab atau croqueta de jaiba. Untuk di Hongaria atau kroket sendiri itu mirip dengan kroket di Republik Ceko, namun berbentuk lonjong dan sering diberi bumbu pala. Di India atau aloo tikki adalah kroket kentang makanan khas India Utara yang dimakan sebagai makanan ringan. Sering juga disebut cutlet dan bisa dijumpai di rumah makan siap saji. Sedangkan di Bangladesh mirip dengan aloo tikki tetapi diberi nama aloo chop dan di tengahnya diisi daging sapi. Di Jepang, kroket sering disebut karaoke adalah makanan ringan yang populer dan banyak dijual di pasar swalayan dan toko daging. Karaoke dibuat dari kentang dan umumnya berbentuk agak pipih. Isi karaoke bisa bermacam-macam, mulai dari sayur-sayuran, daging sapi, babi, atau campuran daging babi dan sapi atau aibiki. Selain itu, kroket berisi ragut daging kepiting atau disebut juga kani karaoke, dan udang juga populer. Di Jepang, kroket selain disebut dengan koroke juga disebut menchikatsu atau minced cutlet, adalah sebuah sebutan untuk daging cincang yang dibalut tepung panir dan digoreng. Menchikatsu tidak dibuat dari kentang dan bila tidak dinyatakan sebagai
sebagai daging sapi, maka daging yang dipakai adalah campuran daging sapi dan babi. Kroket yang ada di berbagai negara itu hampir sama, yang membedakan hanyalah isinya saja. Juga kan bahwa kroket yang ada di Indonesia itu isinya biasanya berupa tumbukan kentang yang dikasih bumbu kemudian dicampuri dengan sayuran buncis ataupun wortel. Nah, untuk kroket yang saya buat atau yang saya pasarkan kepada teman-teman yang sudah membeli itu isinya hanyalah sayuran dan ditambah sosis atau bakso saja. Saya jual dan saya buat itu tidak menggunakan bahan daging seperti daging sapi, daging ayam, atau bahkan daging babi. Tidak juga menggunakan bahan-bahan seperti ikan tuna ataupun kepiting. Tetapi saya membuat kroket dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan dan ramah untuk setiap kalangan, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, atau bahkan orang tua. Nah, isi dari kroket yang saya buat itu hampir mirip dengan kebab, tetapi berbeda ya. Ada selada, ada timun, ada tomat, ada bawang bombay, dan sosis, juga bakso sebagai pengganti dari daging yang ada pada kroket pada umumnya. Selain itu juga, kroket yang saya buat itu tidak digoreng, melainkan dipanggang, sehingga membuat cita rasa yang berbeda dari kroket itu sendiri. Kulit lumpia yang saya gunakan juga itu berbeda dari kroket-kroket yang ada pada umumnya. Karena saya memilih bentuk-bentuk lain supaya lebih menarik, juga lebih berbeda. Saya menggunakan kulit pangsit sebagai bahan pembungkus dari isian kroket tersebut. Atau bumbu pada kroket yang saya buat, saya menggunakan saus. Ada saus pedas, ada saus tomat, ada juga mayones. Jadi untuk setiap orang yang ingin membeli bisa request rasa yang dia mau, baik itu pedas ataupun hanya mayones saja atau mayones dengan saus tomat saja. Kemudian juga proses pembuatan dari kroket ini lebih sederhana dari pembuatan kroket-kroket yang lainnya. Lebih jelasnya bagaimana saya memproduksi atau menjual kroket khas Yayas Kitchen, langsung saja simak video berikut ini.
Kalian melihat bagaimana proses pembuatan dan juga pemasaran kroket yang saya buat? Bagaimana? Sudah tertarik atau tidak berjualan dengan omset yang cukup murah dan juga dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan, dengan modifikasi makanan yang sudah ada, dengan janjian laba yang cukup menguntungkan. Bahan-bahan mudah ditemukan, kemudian proses pembuatannya mudah dan juga mudah ditemukan. Untuk pemasarannya sendiri itu tidak mengenal usia, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, ataupun orang tua. Pilihan yang dapat saya simpulkan dari ketika saya proses pembuatan kroket ini, kroket yang saya buat ini harganya lebih terjangkau. Kemudian variasi rasanya juga bisa sesuai selera. Selain itu bisa menambah topping atau ekstra topping ditambah 1 keju. Bisa kalian jadikan sebuah peluang usaha, khususnya di daerah-daerah kalian sendiri, karena bisnis ini seperti tadi mudah ditemukan bahan-bahannya, sehingga kalian akan lebih mudah untuk memproduksinya. Terlebih di era sekarang ini, kita harus pandai-pandai mencari peluang. Di era pandemi seperti ini, banyak peluang yang bisa kita dapatkan. Jadi kita tidak hanya meminta uang kepada orang tua, tetapi kita juga bisa membuat usaha sendiri atau menghasilkan uang sendiri, setidaknya mengurangi beban orang tua untuk memberikan uang jajan kepada kita. Yang ingin membuat peluang usaha atau menghasilkan uang jajan sendiri, ide ini bisa dijadikan peluang oleh teman-teman semua, karena mudah sekali untuk proses pembuatannya, juga proses penjualannya. Kalian bisa menggunakan media-media sosial yang kalian punya, ataupun bantuan-bantuan dari kerabat atau teman-teman kalian untuk mempromosikan produk kalian, sehingga orang-orang atau pembeli akan mendapatkan informasi meskipun tidak langsung dari kalian sendiri. Semoga dengan adanya pandemi ini kalian tetap sehat, stay safe, terus di rumah saja, jangan lupa berkreasi dan berproduksi. Dan ingat juga bahwa dalam proses penjualan sesuatu atau produksi sesuatu itu, selain mempertimbangkan rasa, kalian juga harus mempertimbangkan kebersihan ketika memasak. Kemudian packaging untuk sebuah produk tersebut, sehingga pembeli akan merasa puas dengan pelayanan yang kita buat. Selain membuat kesan yang baik, juga membuat produk kita lebih dari produk yang lainnya.